dan laku. Narasumber yang berkenan untuk ambil bagian di dalam acara ini. Izinkan saya mengawali dengan doa secara iman Kristen, dan bagi saudara yang beragama Islam, Hindu, Buddha, atau mungkin juga ada yang Konghucu, berkenan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya. Izinkan saya sekarang memulai dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami, bangsa Indonesia, bahkan juga sebagian besar di seluruh dunia masih mengalami pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menciptakan multikrisis sehingga terjadi satu kondisi yang genting di setiap bidang kehidupan. Kami telah sekian bulan mengalami masa ini dan kami belajar dan mempraktikkan untuk melepaskan semua hal yang dianggap berharga. Kami juga belajar dan mempraktikkan untuk membiarkan datang, letting come, rahmat, karunia, dan kemurahan dari Tuhan dan sesama kami. Justru dalam masa pandemi ini kami belajar tentang kerapuhan kami sebagai manusia, sekaligus kami juga belajar tentang makna dari kasih. Disitulah kami sangat membutuhkan kasih dengan setiap orang tanpa terkecuali dalam berbagai bidang, bahkan juga dari berbagai agama. Kami melepaskan sekat-sekat keagamaan karena kami menyadari bahwa kami saling membutuhkan. Tetapi juga kami sadari ya Tuhan, kasih akan bermakna apabila dilandasi oleh kebenaran. Inilah hal yang seringkali kami lupakan. Kasih baru menjadi kasih ketika bermakna di dalam kebenaran. Tetapi kebenaran yang kami maksudkan bukanlah kebenaran yang doktrinal, tapi kebenaran yang membebaskan. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kepada kami melalui percakapan pada sore hari ini, kebenaran yang membebaskan. Kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Bukan kebenaran yang kami ciptakan menurut persepsi, menurut pengertian, menurut doktrin dari agama kami masing-masing. Kami ingin serahkan setiap pembicara dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Dalam iman Kristen, kami yakini bahwa kebenaran yang membebaskan itu dinyatakan oleh Allah di dalam inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia. Kebenaran yang membebaskan terjadi di dalam inkarnasi Kristus. Oleh karena itu, ya Tuhan, biarkanlah kami sebagai umat percaya menghayati bahwa inkarnasi adalah merupakan karya penebusan, di mana Allah memberikan dirinya. Toleransi akan terjadi apabila setiap kami bersedia untuk memberikan, untuk mengorbankan diri bagi sesama kami, tetapi bukan untuk menghakimi sesama kami, bukan untuk menyudutkan sesama kami, bukan untuk menjadikan sesama kami sebagai objek. Biarkanlah melalui percakapan ini kami makin melihat setiap sesama kami dengan wajah yang utuh, dengan segala keberadaannya. Kami mengasihi dia oleh karena kasih kami dilandasi oleh kebenaran yang membebaskan. Demikian ya Tuhan, doa kami serahkan seluruh acara webinar pada sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Di dalam namamu yang kudus kami berserah dan ingin Tuhan campur tangan di dalam setiap percakapan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Sekali lagi bagi mereka yang baru masuk, karena dalam catatan saya masih ada
sekitar 60 orang masih coba masuk. Ya, yang baru masuk tolong di chat, di kolom chat, isi dengan Maranatha, karyawan Maranatha dengan NIK, untuk mahasiswa Maranatha dengan NRP, nomor pokok mahasiswa, dan bagi partisipan dari luar Maranatha, mohon menulis nama jelas dan juga nomor handphone, karena sertifikat akan segera kami kirimkan selesainya acara webinar ini. Dan yang kedua, nanti ketika acara tanya jawab, sudah bisa langsung, tapi juga bisa menulis di chat. Kemudian yang ketiga adalah, jangan lupa juga ada link untuk evaluasi. Mohon juga itu bisa diisi untuk perbaikan kami. Oke, kita akan segera saja memulai. Kalau tadi mendengarkan satu lagu, dan kita akan langsung kepada penyanyinya, Bapak Pendeta Hariman Atiana Kota. Silakan untuk memoderatori pertemuan ini. Silakan, Pak Hariman. Terima kasih Pak Iwan. Selamat sore untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Kita akan memulai diskusi kita di kesempatan yang berbahagia ini. Sudah ada bersama dengan kita 4 orang narasumber. Ada Pendeta Darwin dari Gereja Kristen Indonesia. Beliau juga aktivis. Ini pendeta yang aktivis, terlibat penuh di gerakan kemanusiaan Indonesia. Lalu yang kedua ada Kang Wawan. Beliau seorang kiai, seorang muslim yang juga aktivis, banyak terlibat dalam gerakan-gerakan toleransi, membangun multikulturalisme ya, dan pluralisme di Jawa Barat. Lalu ada Romo Iwan, seorang Romo Katolik yang bersedia untuk berbagi bersama dengan kita di saat ini. Juga ada Pak Pendeta Suhadi. Beliau seorang pendeta Buddhis, dan memang tidak semua agama ada di kesempatan ini. Bukan karena apa-apa, ini hanya karena keterbatasan ruang dan waktu. Tapi kami berharap semoga dalam webinar selanjutnya semua agama, termasuk mungkin aliran kepercayaan, bisa ikut bersama dan kita bercakap dalam ruang dan waktu selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk dalam webinar ini. Saya akan mempersilakan setiap narasumber kita untuk menyampaikan sharing pengalaman juga gagasan terkait dengan bagaimana kehidupan toleransi di negara dan bangsa kita, terkhusus di masa pandemi. Apa saja yang dikerjakan oleh komunitas-komunitas agama sebagai manifestasi dari toleransi di tengah-tengah masa pandemi ini, dan dari sana apa inspirasi atau gagasan yang bisa terus dikembangkan supaya Indonesia yang Pancasilais ini sungguh-sungguh nyata dalam perilaku keagamaan kita sebagai orang-orang yang beragama. Pancasila tidak sekedar menjadi slogan. Nah, saya akan mempersilakan setiap pembicara paling lama 10 menit untuk sharing pengalaman. Dan para peserta yang akan bertanya, saya mempersilakan untuk chat pertanyaan. Mengirimkan pertanyaan lewat room chat yang ada, dan tolong sebutkan nama, juga pertanyaan itu mau ditujukan kepada siapa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesempatan pertama saya berikan kepada Pendeta Darwin. 10 menit pertama. Mangga, Pak Pendeta Darwin, dari Bogor. Ya. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Hariman. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang saya kasihi. Sangat senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua dalam diskusi yang sangat baik di masa pandemi ini.
saya sudah siapkan PowerPoint yang sebentar lagi akan saya share. Apa sudah terlihat ya? Sudah. Baik, ya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, saya memulai presentasi saya dengan mengutip seorang tokoh besar yang bernama Arnold Toynbee. Beliau membuat kajian tentang sejarah peradaban dalam bentuk 12 volume yang sangat tebal. Nah, dari pengamatan Toynbee terhadap sekitar 23 peradaban dunia, Toynbee tiba pada satu kesimpulan penting. Menurutnya, peradaban tidak mati karena bunuh diri, tidak mati karena pembunuhan, tetapi karena bunuh diri. Maksudnya begini, dalam sepanjang perjalanan hidup manusia, ancaman, perang, bahaya, wabah penyakit itu selalu ada. Bukan hanya pandemi COVID, flu Spanyol, Black Death, atau SAMPAR, atau yang lain-lain, perang dan lain-lain. Tetapi masyarakat tidak pernah mati oleh karena bahaya dari luar. Masyarakat justru akan mati kalau dia bunuh diri. Kalau dia tidak survive. Kalau dia tidak betul-betul kreatif merespon tantangan atau ancaman dari luar. Nah, menurut Toynbee, peradaban-peradaban yang besar yang sampai saat ini berkembang seperti Islam, Kristen, ya Buddha, itu bisa survive menghadapi ancaman karena respon yang tepat terhadap ancaman. Dan menariknya, respon itu biasanya dimotori oleh minoritas kreatif, itu istilah dia. Creative minority. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang secara kreatif survive mengatasi ancaman, bahaya, dan orang-orang ini tidak banyak jumlahnya yang menggerakkan orang lain untuk mengikuti minoritas kreatif ini. Nah, dalam kaitan dengan itu, menurut saya topik yang disampaikan oleh panitia webinar ini sangat baik. Toleransi di tengah pandemi dari kacamata agama-agama. Saya bisa keliru, tapi saya berani berkata begini. Toleransi dan gotong royong itu adalah sikap spiritual yang tepat di tengah-tengah pandemi ini yang menolong kita sebagai satu bangsa bisa survive. Bisa keluar dari bahaya pandemi COVID-19. Nah, tentang hal ini 3-4 hari lalu kita semua menerima misalnya broadcast tentang bahwa kita semua ini berada dalam badai yang sama. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka yang tidak beragama, semua menghadapi badai karena pandemi COVID-19. Dan badainya itu tidak kita hadapi dalam kondisi yang sama. Karena kita semua naik perahu yang berbeda-beda. Level sosial, kemampuan ekonomi, kesadaran akan kesehatan, itu sangat diverse, sangat beragam. Nah, tetapi begini, dalam kaitan dengan badai yang sama itu, kita semua hanya akan mungkin mampu melewati badai kalau kita bergotong royong. Dalam kaitan dengan itu, saya mengapresiasi tema yang diangkat oleh teman-teman dari Universitas Kristen Maranatha, gotong royong dari kacamata agama-agama di tengah pandemi COVID-19. Nah, dengan latar belakang berpikir seperti itu, saya mau share gerakan yang kami lakukan sebagai gereja yang dilakukan melalui Gerakan Kebangsaan Indonesia. Saya dari GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan kita punya satu badan pelayanan yang namanya Gerakan Kebangsaan Indonesia. Kalau disingkat GKI juga. Nah, tujuannya kami ingin membangun nasionalisme berbasis nilai Kristen. Sederhananya, jangan sampai kalau kita beragama Kristen, kita lupa kita juga warga negara Indonesia. Menjadi Kristen itu baik, dan memang identitas kita, tetapi yang tidak kalah baik menjadi Indonesia juga. Nah, bersama dengan teman-teman dari Wihara, dari komunitas Sikh, Matakin, dan Gamki, kita membuat gerakan gotong royong menghadapi pandemi COVID-19. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan misalnya kita membagikan
ember cuci tangan ke daerah padat penduduk di beberapa titik di Jakarta dan Jawa Barat. Lalu melakukan edukasi kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan seterusnya. Kita mengapresiasi mereka yang menjadi pahlawan kemanusiaan di masa pandemi ini, yaitu tenaga kesehatan. Secara rutin kita berikan makanan tambahan untuk mereka yang jaga malam dan susah untuk keluar karena harus berada di ruang isolasi yang khusus merawat pasien-pasien COVID-19. Nah, selain itu, kita juga memberi perhatian terhadap kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Tentu tidak bisa semua. Seperti halnya kita sadar pemerintah juga tidak sanggup memberikan semua bantuan kepada masyarakat. Jadi yang bisa kita bantu, itu kita bantu. Nah, kita juga melakukan apa yang disebut warung gotong royong. Sederhananya, warung ini adalah warung kerjasama antara warteg-warteg yang masih buka, kecuali kemarin pas puasa ya. Jadi kita memberikan bantuan kepada warteg ini untuk menyediakan makanan gratis buat orang-orang yang membutuhkan. Warteg tertolong, mereka bisa tetap berusaha, tapi juga orang-orang yang kesulitan makan bisa tertolong. Nah, saya lupa detailnya, tapi target kita itu 1.000 makanan per hari yang kita bagikan lewat puluhan warteg di Jakarta, di beberapa titik di Jawa Barat. Lalu kita melakukan edukasi kesehatan, penyemprotan rumah-rumah ibadah, dan ini akan intens kita kerjakan menjelang masa new normal dalam tanda petik. Sebetulnya kalau saya sendiri setuju lebih suka istilah new abnormal, karena ini memang nggak normal. Nah, yang terakhir kita berdasarkan diskusi dan masukan-masukan, ada kemungkinan kalau pandemi COVID ini lama dan gelombangnya tidak segera reda di Asia, maka negara seperti Thailand dan Vietnam yang selama ini mengekspor beras akan menutup keran ekspornya. Nah, cadangan beras kita aman sampai bulan Oktober katanya. Kita nggak tahu endingnya kapan nih COVID. Tapi seandainya Oktober tidak selesai, keran impor dibatasi, ada kemungkinan kelangkaan pangan pokok. Sementara masyarakat kita bergantung pada beras, termasuk yang di daerah timur Kasihan. Karena itu kita menggalakkan penanaman singkong, membagikan bibit gratis kepada rumah tangga, mereka yang punya tanah, agar mengupayakan ketahanan pangan mandiri. Nah, yang kita kerjakan, GONG atau Gerakan Gotong Royong itu sebetulnya adalah perwujudan Pancasila sebagai political religion atau civic religion, agama publik, agama politik dari masyarakat Indonesia. Kita melakukan gotong royong berdasarkan ketuhanan untuk kemanusiaan demi persatuan dan kerakyatan serta keadilan sosial. Ini kalah bagus sebetulnya dibanding nyanyian Pak Pendeta tadi yang suaranya bagus, liriknya bagus ya. Ini tapi sejajar yang saya mau katakan. Dan itu semua kita yakini tidak berlawanan dengan nilai dasar Kristiani. Pancasila kompatibel dengan prinsip-prinsip dasar kekristenan. Kalau sila pertama mengatur relasi kita dengan prinsip ketuhanan, lalu diwujudkan dalam kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu sejajar dengan hukum kasih. Bahwa kalau kita mencintai Allah, cintailah Allah dengan seluruh keberadaan kita. Tetapi itu nggak ada artinya kalau nggak kemudian kita tunjukkan dalam kasih total kepada sesama manusia. Sekian, terima kasih. Pas sekali waktunya 10 menit. Terima kasih Pak Pendeta Darwin, luar biasa. Menjadi Kristen itu penting, tapi menjadi Indonesia juga tidak kalah penting. Jadi Pancasila kompatibel dengan ajaran kekristenan. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Diterjemahkan dalam hidup kebangsaan dengan banyak sekali hal konkret yang sudah dilakukan. Terima kasih. Inspirasi yang luar biasa dari Pak Pendeta Darwin. 10 menit yang kedua saya akan berikan kesempatan kepada seorang kiai muda, Kang Wawan,
yang juga seorang aktivis kemanusiaan. Mangga, Kang Wawan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Kiai itu kalau di Jawa artinya barang-barang lama. Mungkin Pak Pendeta anggap saya barang lama. Saya coba ini juga ya share materi. Saya senang bisa ketemu Pak Darwin. Selain ke GKP, saya juga sering diundang ke GKI. Pernah suatu hari saya diundang ke GKI Muara Karang. Di sana acaranya buka bersama dan bagi-bagi sajadah. Jadi saya bilang ke Pak Pendeta Pak Mulyadi ya di situ. Betul. Karena GKI ini bagi-bagi sajadah, nyuruh orang untuk sholat, berarti ini namanya Gereja Kristen Islami. Apakah materi saya sudah muncul, Pak? Sudah ya? Oke. Belum, Pak, sebentar. Oh, kalau desainnya udah. Tunggu sebentar. Rasanya perlu diklik, Pak Ustadz. Apanya yang Di file webinar itu Pak Ustadz belum klik kayaknya. Nah, oke. Sekarang sudah? Masih belum nih, Pak. Tapi kalau saya bisa ngelihat sih. Iya, ya. Oke. Sudah Pak kayaknya, Pak. Sudah ya? Oke. Ada, Pak? Ya. Sudah, Pak. Mantap. Ya, terima kasih. Ini PPT yang saya bikin, ini saya ambil dari sebuah guntingan koran, gambar seorang biku yang menimbakan air untuk temannya yang mengambil air wudhu. Ini korannya kalau tidak percaya. Dan dari sini saya mendefinisikan orang Indonesia itu sudah melampaui toleransi, Pak. Jadi toleransi itu di dalam kamus bahasa Indonesia artinya menghargai adanya perbedaan. Tetapi di kita itu bukan hanya menghargai adanya perbedaan, tapi bisa bekerja sama dalam perbedaan. Tadi Pendeta Darwin sudah memberikan contoh yang sangat baik. Apapun agamanya bisa bekerja sama dalam mengatasi kesulitan masyarakat karena menghadapi COVID ini. Jadi Mama mau ngomong nanti ke sini. Jadi tidak hanya menghargai adanya perbedaan, tapi juga bekerja sama dalam perbedaan. Nah, yang ketiga, bukan hanya bekerja sama dalam perbedaan, tapi saling mendorong dalam perbedaan. Tadi biku itu, atau Pak Pendeta Mulyadi, itu justru mendorong adanya perbedaan antara Islam dengan Kristen. Jadi saya kira apa toleransi yang dilakukan oleh orang Indonesia itu sudah melebihi definisi toleransi yang ada di kamus. Gitu. Itu luar biasa sekali. Nah, makanya kita tidak heran pada saat melihat kalau Idul Fitri banyak gereja yang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Agama lain juga mengucapkan Selamat Hari Raya Waisak. Nah, jadi kalau saya sudah khotbah di acara Natal, saya tunggu Pak Harley atau Pak Darwin untuk khotbah di acara Idul Fitri. Nah, ini untuk saling mendorong adanya perbedaan. Nah, tapi kita punya otokritik terhadap gerakan toleransi dan perdamaian yang sudah kita jalankan selama 20 tahun ini. Terutama ini terasa pada saat kita harus kembali ke rumah, Pak. Karena tadi yang saya contohkan di atas ini, GKI Kebon Jati bisa toleran. Kemudian GKI Maulana Yusuf bisa toleran dengan saya yang orang Cinunuk, dengan orang Cileunyi, Bandung Timur. Tapi pada saat kita kembali ke komplek rumah masing-masing, itu persoalan terjadi lagi, Pak. Rumah diganggu lagi orang. Nah, sehingga saya melihat otokritik kita terhadap temukan
berbagai acara tentang toleransi pada orang-orang yang sudah toleran sebetulnya. Kita jarang sekali melakukan kegiatan yang ekspansif. Yang kedua, otokritik kita, kegiatan toleransi dan perdamaian kita belum berbasis lingkungan sekitar. Jadi tidak berbasis neighborhood. Gitu. Makanya ketemunya di urban, ketemunya di tengah kota. Pada saat kembali ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, kan sekarang semuanya zaman di rumah. Nah, kita justru menemukan persinggungan-persinggungan itu. Contoh yang nyata, saya kira yang waktu kemarin teman-teman Kristen yang sedang beribadat di rumah di mana itu di Cikarang didatangi oleh warganya, itu kan artinya tidak selesai di lingkungan masing-masing karena kegiatan kita berbasis kota, Pak. Yang ketiga, gerakan toleransi dan perdamaian kita belum menyentuh di isu-isu keluarga. Gitu. Nah, pengajian-pengajian itu kalau membahas tentang keluarga, itu kebanyakan bahas tentang pernikahan, tentang hal-hal seperti itu. Jarang sekali sampai membahas bagaimana sebuah keluarga berelasi dengan keluarga lain yang berbeda agama, misalnya. Yang keempat, kita ini belum lintas isu, menganggap isu toleransi tersendiri, isu anak tersendiri, isu perempuan tersendiri, isu kemiskinan tersendiri, padahal semua isu itu saling keterkaitan satu sama lain. Nah, kemudian pendekatan gerakan toleransi dan perdamaian itu, ya pendekatan teologis itu masing-masing agama harus sudah clear. Seperti tadi Pak Pendeta di awal membuka acara ini dengan doa, bahwa iman masing-masing itu harus mendorong agar kita bisa berinteraksi dengan iman yang lain. Kemudian pendekatan kebudayaan, nah pendekatan kebudayaan itu yang terjadi dalam praktek sehari-hari. Kemudian pendekatan kebangsaan, nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut, maksudnya keberagamaan dan kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, narasi media, karena sebetulnya berita yang sampai kepada kita itu bukan berita secara objektif, tapi itu rekonstruksi dari media. Dan itu akan membawa kita memiliki perspektif tersendiri. Gitu. Nah, sehingga narasi media ini menjadi penting dalam kerja-kerja pendekatan gerakan toleransi dan perdamaian. Nah, kemudian yang harus dilakukan, yang pertama mainstreaming toleransi, itu sebenarnya bahasa kultural. Bahasa yang toleransi itu hal-hal yang dikerjakan oleh masyarakat. Tapi negara harus ambil bagian sisanya, yaitu perlindungan kebebasan beragama, penegakan hukum dan HAM, dan deradikalisasi. Deradikalisasi itu memutus mata rantai radikal. Gitu. Nah, masyarakat bisa aja toleran, tapi kalau KBB-nya tidak dilindungi, hukum dan HAM-nya tidak dilindungi, radikalisme tidak dicegah, itu ya percuma kita berhadapan dengan yang lebih berat lagi. Nah, ini oke. Nah, kemudian bagaimana problematika gerakan toleransi dan perdamaian di masa pandemik? Yang pertama yang saya temukan, kan kemarin di PSBB ini disarankan agar kita belajar, kemudian bekerja dan beribadah di rumah. Nah, ini di lapangan saya temukan, wacana ibadah di rumah ini menjadi sarana pemupuk anggapan bahwa pemerintah itu anti agama. Ini saya kira akan berbahaya, karena seolah-olah melanjutkan sebuah narasi yang dulu pernah tertunda, bahwa pemerintah kita ini anti-Islam, anti-agama. Nah, ini terus kemudian digelorakan, dan pandangan seperti itu, ini pada saat tidak bisa menghargai pandangan yang lain, itu kita sebut sebagai intoleransi. Nah, intoleransi itu jika dibiarkan, itu jadi ekstremisme. Ekstremisme itu ada 3 syaratnya, dari berbagai literatur yang saya baca. Yang pertama, syarat ekstremisme itu merasa terancam. Nah, kenapa ada ormas misalnya yang sering ngegeruduk warung yang buka di bulan puasa di siang hari, karena dia punya terancam, takut imannya lemah melihat warung-warung itu. Atau semua kelompok ekstrim itu pasti punya narasi keterancaman, terancam secara ras, terancam secara suku, baik terancam secara agama. Nah, yang kedua, syarat ekstremisme itu dia anti diskursus. Dia tidak akan menerima pandangan-pandangan lain yang berbeda. Nah, yang ketiga, dia tidak percaya kepada lembaga resmi. Tidak percaya lembaga negara, tidak percaya lembaga politik, dan tidak percaya kepada lembaga agama.
Nah, makanya dikasih data sejelas apapun, mereka nggak akan percaya. Nah, kalau tiga hal ini bersatu, merasa terancam, anti diskursus, dan tidak percaya kepada lembaga resmi, ini kita kaitkan dengan poin yang nomor 1, larangan, bukan larangan, himbauan agar beribadah di rumah. Nah, narasi terancamnya gimana? Narasi terancamnya sekarang masjid sudah ditinggalkan, sekarang gereja sudah ditinggalkan. Nah, itu perasaan terancam. Nanti kemudian anti diskursus, kalau ada orang yang memilih untuk beribadah di rumah, dia nanti akan bilang mereka lebih takut kepada virus daripada kepada Tuhan. Nah, yang ketiganya, mereka tidak percaya kepada lembaga resmi. Negara menginstruksikan untuk PSBB, dia nggak percaya. Walaupun dia misalnya seorang PNS. Gitu. Banyak kejadian di berbagai komplek justru penggerak acara-acara di bulan dalam situasi COVID ini, acara keagamaan justru diselenggarakan oleh beberapa PNS. Padahal PNS seharusnya menjadi garda terdepan yang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi ya itu, dia tidak percaya kepada lembaga resmi. MUI misalnya sudah mengeluarkan lebih baik di rumah saja. NU sudah mengeluarkan lebih baik ibadah di rumah saja. Tapi kan persoalannya memang mereka tidak percaya kepada lembaga resmi. Nah, kemudian itu yang kedua, yang problematika gerakan toleransi di masa pandemi ini. Yang ketiga, kita kan dalam berbeda pandangan keagamaan memang harusnya toleran, tapi bagaimana dengan cara pandang keagamaan yang membawa efek bahaya, misalnya yang tetap mengadakan acara-acara keagamaan. Nah, apakah kita harus tetap toleran dengan praktek keagamaan yang berbeda dengan kita, tapi berbahaya karena bisa menularkan virus? Nah, ini wacana baru yang harus kita pikirkan. Kalau jawaban saya sih, ternyata kita harus melampaui toleransi satu tahap lagi, yaitu rasionalitas beragama. Jadi, tadi toleransi itu menghargai perbedaan, yang kedua bekerja sama dalam keberbedaan, yang ketiga saling mendorong adanya perbedaan, yang keempat selain toleransi kita harus mendorong umat beragama juga agar punya rasionalitas dalam beragama. Nah, yang keempat, praktek intoleransi ini menjadi tidak terkontrol. Karena saya orang lapangan dalam isu ini, jadi ya sedikit banyak saya tahu. Begitu masa pandemik, ada beberapa kasus intoleransi, penutupan masjid, misalnya Ahmadiyah, kemudian ada sekelompok orang yang berkeyakinan berbeda tidak disertakan dalam bantuan sosial dan seterusnya. Ini beberapa hal sudah masuk ke dalam laporan saya. Yang keempat, karena semuanya sekarang berada di rumah dan berinteraksi melalui handphone online, sehingga perang narasinya pun di online. Nah, termasuk BNPT mengingatkan hati-hati dengan wacana persebaran intoleransi yang sekarang disebar di online. Nah, sehingga ya kita juga harus menguasai bagaimana paham keagamaan yang ada di medsos. Sudah Pak Pendeta, terima kasih. Nah, itu saja. Atur nuhun Kang Wawan. Tadi menarik sekali di awal dikatakan bahwa ternyata di Indonesia ini praktik toleransi itu sudah melebihi ya batas dari definisi yang diberikan dalam kamus. Jadi ternyata judul seminar kita ini jadi barang lama ya Kang Wawan ya. Tapi menarik tadi ternyata ada juga problem-problem intoleransi yang terjadi di dalam masyarakat, dan Pak Wawan memberikan kepada kita catatan-catatan yang penting. Toleransi ternyata belum membasis dalam hidup keluarga. Kegiatan toleransi itu belum berbasis ke lingkungan, dan juga kita masih bicara isu-isu di keluarga itu soal mungkin finansial, tapi kita belum bicara tentang isu-isu yang terkait dengan relasi dengan orang-orang yang berbeda. Dan beliau memberikan catatan tentang pemerintah yang harus bertugas untuk menegakkan hukum, menjamin supaya perbedaan itu ada. Beliau punya banyak informasi, jadi teman-teman
Yang lain kalau mau bertanya silakan di chat room. Ya. Kesempatan yang ketiga saya akan berikan kepada Romo Iwan. Saya persilakan. Mari Romo. Ya, selamat sore. Apakah terdengar? Dengar. Baik. Ya. Saya sudah membuat PPT sebetulnya, tetapi kalau nanti saya share nanti malah kelamaan, jangan-jangan ya. Mungkin saya langsung aja ya, tidak usah PPT-nya nanti aja. Boleh, Romo. Baik. Pertama, tadi Kang Wawan sudah menjelaskan arti toleransi menurut Kamus Bahasa Indonesia. Saya ingin menyebut toleransi itu berasal dari kata tolerare dalam bahasa Latin, artinya ikut menanggung. Jadi sebetulnya arti kata toleransi itu bahwa saya ikut menanggung orang lain, ikut menanggung penderitaan, saya juga ikut menanggung kesulitan, tetapi juga ikut menanggung kecemasan dan harapan, saya juga ikut menanggung kegembiraan orang lain juga. Jadi bukan hanya soal menanggung dalam arti itu. Maka kalau bertoleransi berarti ya saya sudah ikut menanggung sesuatu yang ada di sekitar saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ketika mendapatkan tema ini rasanya kok akan menjadi kurang lebih toleransi. Ya, kita semua tahu bahwa semua kesulitan dan semacamnya, dan penderitaan, dan macam-macam hal. Saya mau bicara soal pengalaman syukur berkaitan dengan situasi ini. Yang pertama, pengalaman syukur yang pertama adalah adanya rasa bahwa kita adalah manusia, human being, yang diam di bumi yang satu dan sama. Kalau dulu, rasanya kita mengatakan saudara-saudara kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Medan atau di luar negara yang mengalami bencana, enggak bunyi. Karena merasa tidak, perasaan penanggungan, perasaan toleran itu tidak ada. Tetapi sekarang ketika wabah ini menyerang hampir seluruh dunia, orang mengalami rasa yang sama. Orang mengalami kesepian, misalnya umat Katolik mengalami kesepian para imam yang di Roma, mengalami kesepian Sri Paus yang sendirian, dan juga para imam mengalami kesepian di dalam pelayanan dan seterusnya, itu dirasakan sama. Yang kedua, yang berikutnya dalam pengalaman syukur dengan kita manusia, human being tadi, ada pengalaman seperasaan dengan orang lain. Bahwa kita ini sama loh, manusia yang sama dengan orang lain, yang bisa terpapar virus. Apakah itu orang suci, apakah itu orang berdosa, apakah orang itu Muslim, apakah orang itu Katolik, beragama atau tidak beragama, semua bisa kena. Pengalaman seperasaan itu muncul dengan mudah. Nah, pengalaman syukur yang kedua berkaitan dengan itu adalah sisi kemanusiaan yang mudah tersentuh dan digerakkan. Orang-orang mulai tidak berpikir tentang diri sendiri, tetapi berpikir dengan orang lain. Maka ketika kami gereja mengadakan gerakan-gerakan, yuk membantu orang lain, dengan mudah bantuan itu datang. Dengan mudah orang terlibat. Di Keuskupan Bandung yang di bawah Karina, Karya Sosial Indonesia, di bawah Romo Darwanto, mengecek tiap paroki apa yang dibutuhkan oleh paroki dan lingkunganmu. Gitu. RT, RW, masyarakat, dicek semua. Kalau nggak mampu, yuk kebutuhannya apa. Di tingkat nasional ada kelompok yang juga membantu
mencari solusi untuk hari ini. Di keuskupan-keuskupan semua sharing bahwa bagaimana membantu ini. Dan ternyata orang mudah digerakkan. Ada saudara-saudara yang, ini kan efeknya seperti efek domino ya. Sekarang ini, besok berikutnya, seterusnya, kita membantu. Dan sekarang ya tiap minggu kami di paroki ini, paroki lain juga membantu saudara-saudara kita dengan ya kemampuannya sembako minimal untuk seminggu bisa makan, ya itulah yang bisa dibantu selain ada nasi bungkus dan macam-macam. Tetapi saya kira yang paling penting adalah ada sisi kemanusiaan yang mudah digerakkan. Semua orang mudah digerakkan. Tadi Bapak Pendeta Darwin, Kang Wawan juga bercerita tentang itu. Yang ketiga, sisi yang pengalaman syukur adalah adanya awareness. Orang menjadi sadar diri dan sadar lingkungan gitu. Apa yang saya buat salah bisa berdampak pada orang lain. Kenapa saya mesti pakai masker? Pertama-tama memang untuk melindungi diri, tetapi juga melindungi saudara saya. Ketika saya makan, saya tahu ada saudara saya nggak bisa makan loh. Bagaimana saya berbagi? Lalu beberapa teman mulai berpikir tadi, Pak Pendeta Darwin, soal ketahanan pangan, yuk sekarang saya juga mulai di gereja saya tanam lewat dengan palang lah apa, dan umat mulai tertarik, yuk tanam sayuran, saya pelihara lele, yuk pelihara lele, pelihara belut, yuk semua pelihara belut. Romo saya nggak punya bibit, ambil di gereja. Romo ini bagaimana? Ambil gereja. Artinya orang mulai berpikir bahwa butuh tetangganya. Dan kami juga menggerakkan umat untuk RTW, bukan RTW di mana gereja berada, tetapi RTW di mana umat saya berada. Di lingkunganmu siapa yang membutuhkan? Yuk dipikirkan. Itu saya kira ada awareness itu. Misalnya yang penting adalah sekarang ini adalah bagaimana orang berani menjaga, ada cara baru hidup menjaga kebersihan, cuci tangan, lalu menjaga jarak dan semacamnya. Ini awareness yang saya sebut. Yang keempat, kesadaran hidup komunitas. Kita itu komunitas loh, bukan gerombolan loh. Bukan yang gerombolan orang Bandung, tetapi ini komunitas orang Bandung loh. Lepas dari agama apapun, tetapi kita ini kesatuan hati dan budi yang sama pada saat ini. Seberapa ini orang hidup baik, bagaimana yang lemah menjadi kuat, yang kekurangan tercukupi, yang berlebih bisa berbagi. Saya kira ini kesadaran berkomunitas ini menjadi penting. Setelah ada social dan physical distancing, stay at home, orang mulai berpikir, kapan ya bisa ketemu lagi? Gitu. Atau bilang, ya sekarang seperti kita sekarang dengan semacam ini, ada kerinduan untuk bertemu. Nah, mungkin saya tadi Kang Wawan juga sudah menyebutkan, juga orang mulai rindu untuk bersekutu, bertemu juga ketika harus di rumah itu. Lebaran ini bagi saya juga berat gitu. Maksud saya, biasanya saya kumpul keluarga saya semua Muslim, silaturahmi nggak ketemu gitu. Dengan ini itu gitu ya. Misal rasa itu, tetapi ini yang hilang. Hal yang berikut disyukuri sekarang dia beriman. Larangan untuk himbauan untuk ibadat di rumah masjid. Nah, tetapi juga dengan segala kerinduannya orang diajak untuk mengkritisi dirinya sendiri. Apakah ada kerinduan itu karena kebiasaan yang hilang, akan Tuhannya muncul di sana. Artinya ada sebuah tantangan baru untuk pembaruan hidup beriman dalam hal mengkritisi diri, sebetulnya hubungan saya dengan Tuhan apa sih? Hanya sekedar
kewajiban, atau karena saya lahir dibaptis dari bayi lalu ya jadi Katolik, atau karena saya dari kecil Muslim ya jadi Muslim, atau sebuah pilihan bahwa saya menghidupi iman tertentu. Dan berkaitan dengan renewal, menurut saya sekarang orang mau tidak mau, lalu orang diajak untuk berani menaruh harapannya pada Allah. Dan orang dituntut untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Jadi tidak hanya menaruh harapan pada Allah, tetapi orang berani menuntut dirinya untuk menjadi perpanjangan tangan Allah. Yang terakhir, tantangan ke depan bagi saya tentang toleransi ini, setelah kita ini keluar dari sekat-sekat dalam situasi seperti ini, memang tidak dipungkiri adanya pihak-pihak yang intoleran, tapi sebagian besar orang masuk dalam suasana kemanusiaan yang sama, melihat manusianya, bukan agamanya, bukan rasnya. Bagaimana setelah pandemik ini, disebut normal baru ini, mempertahankan situasi ini gitu. Kalau saya bisa menyebut, Kang Wawan, orang-orang lapangan mungkin bisa punya ide bagaimana mempertahankan situasi ini. Gerakan-gerakan macam apa yang harus dibangun agar situasi ini yang sudah menjadi blessing in disguise ini menjadi lebih baik. Nah, tentu saja kalau situasinya panjang, tentu tantangan bagi kami, para pelayan ini adalah bagaimana menemukan bentuk-bentuk pelayanan baru yang konkret. Sekarang ini kan kalau kita mengkhotbahi orang nggak ada gunanya. Orang lapar bukan butuh khotbah, tapi butuh makan. Tetapi bagaimana dalam situasi ini orang sudah mulai tersentuh, orang mudah digerakkan, bagaimana menata segala sesuatunya. Jadi sekali lagi, hal yang paling saya syukuri adalah orang sadar tentang kemanusiaan, human being, menjaga situasi ini menjadi lebih baik. Terima kasih, Pak Pendeta Herman. Terima kasih, Romo Iwan, refleksi yang begitu mendalam, disampaikan dalam waktu yang singkat, pengalaman syukur. Kita sama-sama menyadari kerapuhan kita sebagai manusia, lalu itu mendorong solidaritas, ada karya-karya karitas yang dilakukan bersama, membangun kesadaran bersama, lalu pengalaman kita, ternyata kita butuh komunitas. Dan justru blessing in disguise di masa pandemi, hidup beriman itu mulai kita lihat sebagai hal yang penting, dan dari sana ada harapan untuk terus kita kerjakan, walaupun ada catatan-catatan minor tentang intoleransi di Indonesia. Terima kasih, Romo Iwan, sekaligus memberikan tantangan kepada kita, bagaimana bentuk-bentuk pelayanan yang baru, yang konkret, yang relevan, yang bisa dikerjakan di masa pandemi dan tentu pasca pandemi nanti. Kesempatan yang berikutnya, saya berikan kepada Bapak Pandita Suhadi 10 menit untuk menyampaikan refleksi bertolak dari pengalaman bersama dengan komunitas. Mari, Pak Pandita. Terima kasih, Pak Moderator Hariman. Yang saya hormati Romo Iwan, kemudian Pendeta Yohanes, Pendeta Darwin, dan juga Pak Kiai Wawan, Kang Wawan, Cager, dan juga seluruh mahasiswa dari Maranatha yang saya hormati. Juga saya lihat banyak juga umat NSI yang ikut, ada yang dari Jambi, ada yang dari Purwodadi, kemudian dari Surabaya juga saya lihat ada Pardi. Selamat sore semua, terima kasih. Kita ada kesempatan untuk bisa mendiskusikan mengenai hal yang sangat penting untuk kita saat ini. Saya akan memulai dengan beberapa pemaparan, mudah-mudahan memberi manfaat. Namyo Horengekyo. Pertama-tama, saya nanti dibantu oleh Debbie untuk
menampilkan PowerPoint. Pertama mengenai agama. Jadi perlu saya sampaikan bahwa agama ini adalah satu kehadiran. Ya. Kalau dalam bahasa Sanskerta itu tidak. Ya. Agama itu kesembronoan atau kedangkalan atau satu situasi yang kacau atau sikap yang kacau. Jadi agama itu ya secara terjemahan seperti itu ya. Agama adalah tidak sembrono, tidak dangkal, tidak kacau. Jadi kemunculan suatu agama itu adalah satu kemunculan untuk mewujudkan perdamaian dan menghilangkan kekacauan. Jadi agama mestinya itu agama muncul, kekacauan beres. Ya, agama muncul, keributan jadi damai. Jadi nggak benar kalau umpamanya ada kekacauan atau ketidakdamaian karena agama. Itu harus dipastikan dulu, ya. Nah, kemudian tentu setiap agama punya konsep ketuhanan yang berbeda-beda, ya, atau konsep ketuhanan dari agamanya sendiri-sendiri, ya. Dan itulah sebetulnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan zamannya kemunculan agama itu. Saya kira begitu semua. Jadi ketika agama Buddha muncul, juga di India itu kehidupan banyak masalah, sehingga muncul seorang Siddhartha yang melihat bahwa ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Oleh karena itu, beliau berusaha untuk mencari jawabannya. Begitu juga kemunculan agama Kristen, kemunculan agama Islam, kemunculan agama Hindu, dan lain sebagainya. Saya kira berkeinginan, berniat untuk menyelesaikan ini. Sehingga dengan demikian para nabi, ya Buddha, dan lain sebagainya itu intinya berkeinginan mendasar untuk melakukan hal seperti itu. Ya, kemudian dalam kaitan dengan toleransi, ya, berangkat daripada agama adalah kemunculan yang berdasarkan satu kesadaran atau niat yang begitu mendalam untuk menyelesaikan masalah. Maka itu hubungan antar agama itu sebetulnya tidak cukup kalau toleransi. Ya, karena toleransi itu kan masih ada batas-batasnya ya. Masih merupakan sebuah batas ukur untuk apa yang masih saya perbolehkan, apa yang tidak boleh saya perbolehkan, dan lain sebagainya. Penyimpangan yang masih bisa diterima dalam kaitannya dengan pengukuran kerja dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, agama itu mestinya tidak cukup kalau toleransi. Ya, maka itu saya sudah tidak lagi menggunakan istilah toleransi. Tapi hubungan antara sesama umat beragama itu adalah saling menerima, mengaksep, ya, menerima sepenuhnya bahwa saudara saya ini memang beragama Islam, saudara saya ini memang beragama Kristen, beragama Katolik, ada yang beragama Konghucu, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu. Jadi bukan karena toleransi, tapi menerima sepenuhnya. Tapi dia saudara saya sebangsa, setanah air, sebahasa. Itu. Agama ini adalah satu jodoh untuk masing-masing punya keyakinan untuk hubungannya dengan sesuatu yang dia yakini. Ya. Nah, oleh karena itu toleransi masih menyisakan jarak. Ya. Maka itu bukan toleransi, tapi menerima sepenuhnya. Ya, ya, seperti ini satu keluarga besar, ya, di dalamnya itu ya seperti ini bangsa kita ini. Ya, kakeknya itu adalah orang keturunan Tionghoa, ya, menantunya ada yang Muslim, ya, ada yang pakai salib itu, ada juga yang Konghucu. Tapi dia satu keluarga. Ketika ini malam Imlek duduk bersama, satu meja. Ya seperti itu kira-kira bangsa ini. Ya, jadi semua ini saudara sebangsa,
sebahasa, setanah air. Agama adalah soal keyakinan masing-masing. Dan menerima sepenuhnya perbedaan agama itu sebagai sesuatu yang diyakini oleh saudaraku. Ya, berangkat dari sini, ya, maka itu dalam diri saya ada diri kamu, di dalam diri kamu ada diriku, ya seperti itu. Maka itu masing-masing harus berlomba untuk membuat kebaikan sesuai dengan keyakinan yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kejelekan, nggak ada agama yang mengajarkan keburukan, nggak ada ajaran agama yang mengajarkan kejahatan. Semua mengajarkan kebaikan. Ayo, lewat agama kita masing-masing, karena kita adalah keluarga besar, kita berlomba-lomba untuk membuat kebaikan. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita masuk ke COVID-19. Ya. Jadi, saya sebagai Ketua Umum dari Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia, ya punya umat di 18 provinsi, ya tentu berpikir, saya bisa ngurusi umat saya, tapi kaitannya dengan umat yang lain, saya kira juga udah ada yang ngurusin. Seperti umat Katolik kan diurusin sama Romo Iwan. Ya, kalau umat Kristen di GKI diurusin sama Pendeta Darwin. Ya, kemudian Kang Wawan ngurusin umatnya yang Muslim. Ya, saya ngurusin umat saya. Ya, yang beragama Buddha, aliran Nichiren Shoshu. Maka itu apa yang harus saya lakukan di dalam situasi pandemi seperti ini? Sebetulnya kalau di agama Buddha ini sudah diceritakan. 3000 tahun yang lalu Buddha sudah menjelaskan tentang adanya nanti itu ada 3 bencana, 7 musibah. Yang sumbernya adalah keserakahan, kemarahan, dan kebodohan dari umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu agama harus berperan pertama pada aspek ini. Ya, bagaimana membuat umat itu menyadari bahwa ini ada peran serta kita. Kita pertama-tama itu harus mengupayakan untuk mengalahkan, sebelum mengalahkan COVID, kalahkan diri kita sendiri. Mengalahkan COVID itu artinya juga mengalahkan diri kita sendiri. Artinya mengalahkan keserakahan, kemarahan, dan kebodohan diri kita sendiri yang merupakan sumber kesesatan. Ya, sehingga virusnya pun tambah hari jadi tambah pinter. Virus yang di Spanyol yang sempat membuat hampir 500 kira-kira mungkin 500.000 apa 500 juta ya umat manusia meninggal itu. Tapi sudah ada vaksinnya. Tapi sekarang menjadi COVID-19, ya, virusnya jadi tambah pinter, tambah lihai, tambah ganas, ya sesuai dengan kelihayan dan keganasan umat Dengan kondisi manusia. pandemi COVID-19, Ya. Parisada Buddha Dharma Nichiren Shoshu Indonesia terus berupaya untuk memberi manfaat. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, maka pertama-tama kita memberikan masukan supaya umat itu tahu persis bahwa COVID-19 juga ada kaitan dengan diri sendiri, sehingga bisa menanggapi kehadiran COVID-19 ini tidak dengan sikap yang panik. Ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dalam kaitan dengan ini kan sudah dinyatakan ini sebagai pandemi. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, nah itu pemerintah yang turun tangan. Ya, pemerintah telah menyiapkan begitu besar dana. Pak Jokowi sudah menurunkan 405,1 triliun. Ya, nah oleh karena itu sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus membantu ini. Ya, harus membantu ini. Kita pun harus ikut membela negara. Ya, membela negara kan nggak usah angkat senapan saja, bukan harus bisa perang seperti itu saja, tapi membela negara juga termasuk dalam kaitan dengan bagaimana bisa mengajak umat untuk bisa apa yang harus dipatuhi dalam situasi seperti ini. Maka itu saya mengajak umat NSI pertama yang paling sederhana bisa mematuhi protokol-protokol kesehatan.
ya, bagaimana cuci tangan. Ayo membudayakan sesuatu yang baru. Sebetulnya juga bukan baru ini, ya, tapi karena kita ini sudah terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang serampangan, akhirnya kita pun menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi COVID membuat kita itu berubah, jadi orang yang suka cuci tangan sekarang. Ya, kemudian juga ayo pakai masker. Ya, kasih tahu cara pakai masker juga mesti tahu. Ya, diajarkan bagaimana cara masker yang benar. Ya, paling enggak sehari mesti punya 2 apa 3 masker supaya bisa ditukar. Ya, kalau batuk dibuka maskernya, jangan dibuka masker. Mau batuk dibuka maskernya, mau bersin dibuka maskernya. Ya, nah, harus dikasih tahu. Begitu juga tentang jarak, jaga jarak, kemudian juga jangan berkerumun dan lain sebagainya. Ini semua diberikan masukan. Kemudian juga memberitahukan kepada umat. Sebagai seorang Buddhis, ya, kita kan harus terus berupaya. Cita-cita seorang Buddhis itu adalah ingin membahagiakan seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup, ya, membahagiakan seluruh makhluk hidup, mencabut penderitaan seluruh makhluk hidup. Maka itu dalam situasi seperti ini juga, ya memang diam di rumah saja paling baik, tapi juga tidak berarti diam saja, tapi juga harus melakukan sesuatu yang untuk memikirkan orang lain. Maka itu umat NSI sudah melakukan usaha untuk terus mengajak umatnya bikin masker kain. Ya, kita sudah kirim kemana-mana, sudah 20.000 lebih kita kirim, ada yang ke NTT, ya, ada yang ke Kalimantan Barat, ya, ada yang terdekat kepada kelurahan masing-masing, ya. Kemudian kita juga mengajak umat, ya, untuk melakukan sesuatu donor darah, ya. Kemudian kita juga mengajak umat, ya. Memang sementara ini saya kira pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah. Ya. 1 menit lagi, Pak Pendeta. Ya, tapi juga bagaimana menggunakan rumah ibadah ini tidak dalam situasi berkerumun, ya. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan teknologi, ya, kita juga melakukan usaha untuk mengedukasi umat lewat siaran-siaran online, lewat siaran YouTube dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga sudah melakukan Waisak, ya, dengan online, ya, seluruh Indonesia tetap, bukan berarti ada COVID terus kemudian kita juga tidak bisa melakukan introspeksi diri dalam suasana Waisak. Tetap ini semua berjalan. Nah, saya kira perilaku-perilaku seperti inilah yang merupakan kekuatan, ya, untuk menghadapi dan mengalahkan COVID-19. Ya. Nah, saya kira dengan demikian kita juga harus pahami bahwa sebetulnya beberapa tahun yang lalu kan kita sudah bertekad untuk masuk ke 4.0. Ya, ada COVID-19 ini juga tahu-tahu mendidik kita untuk bisa membiasakan diri menggunakan teknologi. Ya, ini juga salah satu dari 4.0. Membiasakan diri untuk berdisiplin diri, ya, bekerja dari rumah, ya, kemudian merdeka, belajar, dan lain sebagainya. Ini tahu-tahu menjadi sebuah budaya baru yang ada kaitannya dengan munculnya COVID-19 menjadi semua hikmah baik. Saya kira sementara itu dulu. Terima kasih Pak Hariman. Terima dan kasih. mudah-mudahan ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Namyo Horengeko. Terima kasih Pak Suhadi yang sudah mengingatkan kembali kepada kita makna agama. Harusnya orang beragama membuat hidup jadi tidak kacau, tidak sembrono. Dan tadi beliau sudah mengingatkan bahwa apapun agamanya kita dibawa pada satu titik temu, yakni kemanusiaan, kebahagiaan. Ini yang mesti diperjuangkan oleh setiap agama. Dan beliau juga menyampaikan kepada kita dalam berbagai perbedaan itu kita mesti menerima orang tanpa syarat sebagaimana orang itu adanya. Dengan contoh keluarga tadi, itulah Indonesia yang sesungguhnya,
dan Indonesia yang kita bayangkan, Indonesia yang kita harapkan. Mari Bapak Ibu yang mau bertanya, saya sudah lihat ada di chatroom di sini pertanyaan bagi semua narasumber. Pertanyaan untuk semua narasumber ini dari Ibu Rosida. Bagaimana peran agama sehubungan dengan tatanan kenormalan baru atau new normal? Ini istilah yang kemudian ngetren bersama-sama dengan COVID. Tadi sedikit sudah disinggung oleh Pak Suhadi, tapi barangkali sambil menunggu penanya yang lain, saya persilakan Bapak-bapak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan pertanyaan dari Ibu Rosida ini. Bagaimana peran agama sehubungan dengan tatanan new normal, ya? Dan saya persilakan mungkin Pak Darwin mau menanggapi sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Baik, terima kasih Pak Moderator, juga buat Ibu siapa tadi? Ibu Rosida. Bu Rosida buat pertanyaannya yang baik dan relevan. Mengutip apa yang disampaikan oleh Toynbee tadi, Bapak Ibu, menurut Toynbee, kelompok masyarakat yang bisa membuat peradaban itu tidak hancur ketika menghadapi ancaman atau tantangan adalah kelompok masyarakat yang dipimpin oleh minoritas kreatif, yang survive, punya fighting spirit, dan seterusnya. Dan itu sebetulnya sangat bergantung pada spiritualitas, pada mental, bukan pertama-tama pada kekayaan atau senjata atau yang lainnya. Nah, menurut saya agama itu kan memang core business-nya terkait erat dengan mentalitas, dengan spirit, dengan dorongan dengan semangat. Nah, masa new normal adalah masa yang sebetulnya tidak kita tahu seperti apa. Saya membaca beberapa masukan terhadap istilah ini, sebetulnya istilah ini sangat problematik secara filosofis. Normal yang baru, ya. Kondisi yang normalnya aja kita nggak tahu, lalu disebut sesuatu yang baru. Sederhananya begitu. Ini kan sebetulnya corona berbahaya, kita nggak tahu. Beradaptasi dengan itu. Nah, untuk sesuatu yang tidak jelas ini, manusia kan susah menerimanya. Maka dibuatlah istilah yang lebih enak gitu, new normal, beradaptasi dengan keadaan baru yang normalitas yang baru. Ini bermasalah. Tapi intinya, ini situasi tidak mudah. Endingnya bagaimana, berapa lama, kita nggak ada yang tahu satupun. Virus belum ada, vaksinnya belum ada, sampai kapan kita nggak tahu. Nah, dalam keadaan seperti itu, agama yang core business-nya adalah spiritualitas, memberikan makna hidup, mendorong orang untuk tidak kacau, tadi kata Pak Pendeta, ini sangat dibutuhkan perannya dalam menghadapi masa-masa sulit yang kita nggak tahu bagaimana jalannya, kapan berakhirnya, ujungnya seperti apa. Jadi buat saya ini ujian dari klaim kita sebagai sebuah bangsa yang mengaku bangsa yang beragama. Betul nggak kita benar-benar beragama, bukan sekedar menghidupi ritual, tetapi betul-betul menghayati apa yang kita hayati dalam agama, dan itu mendorong kita memaknai bahwa masa-masa sulit ini adalah masa yang menolong kita lebih dekat sama Tuhan, berbagi, solider, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa dengan menyadari ada makna di balik masa sulit ini, sekaligus mendorong kita untuk beradaptasi dan secara kreatif mengatasi ancaman di masa new normal ini, kita bisa melewatinya. Dan itu karena agama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Darwin. Core bisnis agama membangun mental, ya, supaya orang bisa hidup secara kreatif, beradaptasi dengan situasi pandemik, dan dia mudah-mudahan dari situ melahirkan habitus-habitus baru yang justru mendorong kita untuk tidak kacau, ya. Semakin tidak kacau, justru semakin teratur.
Pak Wawan, mangga. Baik, Pak Hariman. Kalau saya juga kembali kepada slide yang tadi saya sampaikan, saya lebih berbicara semangatnya adalah semangat kita mengenali tantangan-tantangan, Pak. Makanya tadi saya ungkit lagi catatan-catatan kritis saya tentang bagaimana situasi agama dan toleransi di tengah COVID. Saya menemukan di samping kerja-kerja yang bagus seperti tadi yang dilakukan oleh Pandita Suhadi, oleh Pendeta Darwin, oleh Romo Iwan, tapi juga kita menyisakan beberapa catatan dan itu beberapa temuan di lapangan. Jadi menurut saya new normal itu kan sesuatu yang baru yang mungkin gejala-gejalanya juga harus kita lihat kemungkinan tantangan. Nah tadi misalnya saya bilang kenapa saya sampaikan bahwa gerakan toleransi kita belum sampai ke isu-isu keluarga. Karena sekarang ini, Pak Hariman, angka KDRT meningkat, Pak. Jadi angka KDRT meningkat. Jadi ya di luar bicara keluar-keluar tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila, tentang pluralisme, di rumahnya ribut lagi gitu. Itu kan toleransi real gitu. Bukan toleransi hanya terhadap agama, tapi terhadap pembagian peran keluarga gitu. Nah, jadi beberapa catatan yang tadi saya sampaikan itu hasil-hasil temuan di lapangan. Jadi saran saya apa yang harus dilakukan dan peran agama itu apa? Yang pertama adalah mengenali tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul. Yang kedua mungkin peran agama harus lebih digeser kepada substansi. Misalnya agama mengajarkan untuk silaturahmi, untuk saling berhubungan. Zaman dulu kan silaturahmi itu manual, berkumpul, berkerumun, bikin acara-acara. Nah, sekarang karena situasinya berbeda, substansi silaturahminya tetap ada, tetapi dalam ruang, dalam teknis, dalam metode yang berbeda. Gitu. Ya salah satunya lewat webinar ini. Webinar seperti ini kan enak, Pak Hariman. Atasnya pakai batik, bawahnya bisa pakai celana pendek karena nggak kelihatan. Gitu. Nah, itu kreasi minority itu yang bisa dikembangkan. Jadi, menurut saya, kita harus mengambil intisari ajaran agama, substansinya apa, nah, tapi metodenya bisa kita kembangkan secara kreatif. Yang kedua itu mengembangkan agama pada sisi rasionalitasnya. Gitu. Nah kalau dalam Islam itu ada istilah tawakal Pak namanya. Tawakal itu seringkali orang salah menafsirkan karena menganggap tawakal itu gimana Tuhan, bagaimana Allah aja. Padahal bukan. Jadi dulu ada sahabat Nabi yang datang ke masjid, dia bawa unta. Untanya tidak diikat. Terus begitu Nabi Muhammad nanya, kamu kesini pakai apa? Pakai unta. Untanya mana? Saya simpen di luar. Terus kalau lari gimana? Akan ada Allah yang jaga. Kata Nabi itu salah. Tawakal itu untanya diikat dulu, baru kamu pasrah kepada Allah. Nah jadi dalam situasi yang seperti ini, ya nilai-nilai tawakal itu di dalam Islam harus di-clearkan bahwa arti tawakal itu tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetap ada hasil usaha manusia yang maksimal, karena kita juga oleh Allah sudah diberikan anugerah yang sangat maksimal. Akal kan tidak dikasih ke dinosaurus, tapi kita dikasih. Makanya dinosaurus menghadapi pandemi gempa nggak bisa bertahan, spesiesnya habis. Tapi manusia kan diuji oleh ujian seperti ini kan bukan sekali dua kali, tapi sepanjang zaman diuji. Tapi tetap bertahan karena kita dianugerahi hal yang lebih dari makhluk lain, yaitu akal itu. Jadi menurut saya manusia harus berusaha maksimal baru menyerahkannya kepada Tuhan. Nah itu hal-hal seperti itu menurut saya mungkin ya kita sama-sama Pak harus bikin materi khutbah Jumat dan materi khutbah Minggu yang relevan-relevan seperti ini. Karena pasti kalau prediksi saya masyarakat akan menemukan tantangan-tantangan baru. Gitu. Itu Pak Pendeta. Terima kasih Kang Wawan. Kita semua diajak untuk tawakal. Ya, tawakal itu ternyata itu beriman dan berilmu ya, beriman dengan rasionalitas, beriman dengan tetap memakai akal budi yang dikaruniakan oleh Allah. Dan dengan itu dalam situasi-situasi dan tantangan-tantangan yang ada, agama-agama mesti mengenali tantangan-tantangannya dan agama mesti kembali kepada substansinya. Kalau pakai istilahnya Pendeta Darwin tadi kembali ke core business-nya, ya itu yang
harus dilakukan, dan alat-alat yang praktik keagamaan seperti khotbah Minggu, khotbah Jumat harus dipakai sebagai sarana untuk pencerahan. Saya serahkan ke Romo Iwan. Mari Romo Iwan. Baik. Bagaimana dalam kenormalan yang baru nanti, yang paling penting menurut saya adalah kita berani berdamai dengan situasi ini. Gitu. Berdamai itu bukan ketika saya terpaksa berdamai, kita mengeluh dan udah nggak bisa apa-apa, kelelahan ya sudah, mau apa lagi, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita sadari bahwa ini ada situasi yang baru, ada situasi yang sulit, dan saya berani memeluk penderitaan itu. Saya berani memeluk kesulitan itu. Istilah memeluk itu begini, saya nggak punya anak, tetapi saya bisa membayangkan kalau Bapak Ibu mempunyai bayi, Bapak Ibu di ruang tengah, lalu bayinya ada di kamar, bayi itu menangis, selama Bapak Ibu ada di ruang tengah, Bapak Ibu nggak akan tahu ada apa dengan anak itu. Tetapi kalau Bapak Ibu datang dan memeluk, mengangkat bayi itu memeluk, Bapak Ibu tahu bahwa anak itu pipis, anak itu lapar, anak itu ada sesuatu. Nah, maksud saya dengan memeluk adalah dalam situasi sulit, ada situasi yang sungguh-sungguh berubah, situasi yang baru, yuk kita hadapi, kita peluk. Lalu kita bisa tahu di balik ini pasti ada sesuatu. Dan kita menemukan cara menghadapi ini. Tadi kalau dikatakan Pendeta Darwin, daya-daya kreatif dan semua anugerah, rahmat Tuhan cukup untuk kita. Hanya persoalannya adalah bagaimana saya menggunakannya itu. Bukan kita mengeluh, tapi bagaimana saya tahu bahwa rahmat itu cukup dan Tuhan tidak pernah akan membawa kita dalam pencobaan. Kalau saya kira kalau orang Kristen dan Katolik doanya sama. Dalam doa Bapa kami kita mohon supaya kita dilepaskan daripada pencobaan. Tetapi yang penting supaya kita berani memeluk penderitaan itu, supaya kita tahu ada di balik ini pasti ada rahmat. Dan bagaimana kita mengusahakan rahmat dan memperjuangkan. Rahmat tidak cukup hanya dimohon, tetapi rahmat juga harus diperjuangkan. Terima kasih. Terima kasih Romo. Berdamai dengan situasi, ya, memeluk penderitaan dalam rahmat yang Allah karuniakan, bukan secara pasif, tapi kita mesti aktif sehingga kita bisa keluar dari situasi krisis yang terjadi. Saya serahkan ke Pak Suhadi. Jadi yang saya hormati Dr. Roshida, terima kasih, ini pertanyaan yang baik. Jadi agama itu kan memberi landasan ya kepada kehidupan manusia untuk bisa menjadi manusia yang berkualitas baik. Ya. Agama apa aja mengajarkan itu. Nah, oleh karena itu tentu dalam kaitan memberi landasan kan tidak hanya dalam aspek new normal saja, tapi dalam semua aspek kehidupan. Nah, khusus dalam kaitan dengan new normal, tentunya agama di sini harus bisa berperan agar umat kita itu betul-betul bisa memahami dalam situasi saat sekarang ini, kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Ya, suka dan tidak suka. Ya. Dan ini agak sulit karena COVID-19 ini makhluk halus. Ya, ini makhluk halus yang sebenarnya ini. Ya, bukan makhluk halus tuh apa? Genderuwo. Ya, kalau di agama Buddha itu setan-setan itu kan nggak ada yang gitu-gitu. Ini makhluk halus benar, ditaruh di mikroskop juga susah dilihatnya itu. Ya, halus banget dia itu. Ya. Dan kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan makhluk halus ini. Dan dia cepat sekali menularkan. Maka itu persyaratan dasar tadi pakai masker, ya, pakai cuci tangan,
jaga jarak, dan lain sebagainya. Itu persyaratan mendasar supaya kita bisa hidup berdampingan tapi tidak saling mengganggu. Ya, dalam kaitan dengan ini. Terus kemudian jadikan COVID-19 menjadi hikmah baik untuk kita terus meningkat kualitas kita, kemanusiaan, kualitas kemanusiaan kita. Nah, oleh karena itu dalam kaitan kita, agama harus mengajarkan Anda memakai masker itu bukan hanya sekedar supaya kita tidak tertular. Motivasinya tidak seperti itu. Agama harus memberikan titik keberangkatan bahwa kita pakai masker supaya kita tidak menularkan kepada orang lain, sekaligus kita juga tidak tertular, seperti itu. Agama harus satu langkah lebih daripada sebab agama itu merupakan landasan moral yang paling mendasar. Nah, itu harus memberikan landasan yang tertinggi, yang terbaik. Begitu juga kita cuci tangan, ya, tidak hanya sekedar untuk menjaga keselamatan diri, tapi juga menjaga keselamatan orang lain. Saya kira di sini peran agama itu, sehingga dengan demikian kita juga harus melihat bahwa menghadapi COVID-19 ini kan juga tidak hanya dalam satu aspek kesehatan saja, ya. Ada 4 hal yang sekaligus ini terkait. Kesehatan, ekonomi, sosial, politik, ini sekaligus. Ya, nggak bisa kita cuma aspek kesehatan aja, udah diam di rumah aja terus. Diam di rumah terus 2 bulan nggak kerja-kerja, duit habis. Jadi masalah juga. Ya, sehingga dengan demikian, bagaimana bangsa ini dan seluruh umat manusia bisa betul-betul menyadari bahwa sebetulnya agama mengajarkan, kalau di agama saya, di agama Buddha sudah bilang, sebetulnya nanti di zaman sekarang ini, di masa akhir dharma, sebetulnya yang kaitannya dengan wabah penyakit seperti ini mestinya udah hilang. Itu terjadi waktu 3000 tahun yang lalu sudah ada. Tapi muncul agama Buddha ini dengan satu tekad, nanti pada 2500 tahun setelah Buddha moksa, setelah Buddha meninggal, ini sudah hilang. Kehidupan alam, kehidupan dunia itu sudah menjadi begitu tenang. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi wabah penyakit. Kenapa sekarang masih ada wabah penyakit? Artinya agama belum betul-betul dilaksanakan dengan baik. Saya kira itu, Dr. Rosida. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Waktu kita memang terbatas sekali. Luar biasa kita mendengarkan komentar-komentar yang sangat dalam, mengajak kita untuk melihat kembali kiprah agama di masa COVID dan tentu juga sampai pasca COVID nanti. Kita ada satu pertanyaan lagi, tapi barangkali Bapak-Bapak nanti bisa menjawabnya secara singkat dan sekaligus memberikan closing statement, ya, yang barangkali akan membangkitkan harapan kita bersama-sama untuk menghadapi COVID-19 atau berdamai dengan situasi sekarang, ya. Kira-kira bentuk kerjasama dari komunitas agama yang mesti terus dilakukan dalam kita menjaga keragaman dan sekaligus juga mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita secara bersama sebagai manusia di tengah bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk kerjasama konkret apa yang paling tidak mau dikerjakan ke depan? Paling tidak mulai dari komunitas Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak, ya, nggak ada ibu kali ini. Dan sekaligus bisa memberikan closing statement untuk kita. Saya mulai kembali dari Pak Erwin, sesuai dengan rute tadi sampai selesai di Pak Suhadi. Mangga Pak, 1 orang 2 menit, 3 menit paling lama. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bangsa kita sebetulnya punya nilai dasar kesepakatan bersama, yaitu Pancasila, yang mestinya bisa mendorong kita melewati masa-masa berat ini. Seperti yang tadi saya ungkapkan, semua kita,
kapal kita, apapun kapal identitasnya, menghadapi badai yang sama, pandemi COVID-19. Tetapi kapal kita kan beda-beda nih, kemampuan, baik ekonomi, pendidikan, kesiapan kita berbeda-beda. Nah, bagaimana sebagai satu saudara sebangsa, kita bisa tetap bekerja sama, bergotong royong, supaya bisa melewati masa-masa berat ini. Saya percaya tidak ada beban yang terlalu berat, yang tidak bisa kita pikul kalau kita memikulnya bersama-sama. Nah, bagaimana bentuk konkretnya? Kita mulai dari lingkup terdekat kita. Kita mesti memastikan jangan sampai ada anggota keluarga kita yang kelaparan gara-gara pandemi COVID ini. Komunitas agama di mana kita ada di dalamnya kesulitan, entah kesehatan, ekonomi, dan lain-lain karena pandemi COVID ini. Nah, ini ujian sebetulnya untuk membuktikan benar nggak sih kita ini beragama atau bertuhan lebih tepatnya. Benar nggak kita yakin Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu melampaui kekuatan kita. Nah, kalau kita yakin iya, maka itu harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan kita membela kemanusiaan, sila kedua. Kerinduan kita tidak hanya memikirkan kelompok kita, sila ketiga. Lalu guyub, musyawarah mufakat, sila keempat, demi apa? Kepastian bahwa di negeri ini semua adil, bisa diperhatikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau ini benar-benar kita hidupi, saya optimis kita bisa melewati ini dengan baik sebagai sebuah bangsa. Terima kasih. Iya. Langsung, Pak. Mangga ke Pak Wawan, Kang Wawan. Ya, oke. Ya, Pak Pendeta, kalau bentuk kerjasama yang bisa kita lakukan itu sebetulnya sudah banyak ya, dari tadi mulai Pendeta Darwin juga itu bentuk kerjasama. Kemudian di Jakarta Tarum juga itu banyak sekali aksi kerjasama. Mungkin tinggal bergabung aja. Saya ingin langsung ke closing. Saya senang sekali di Jakarta Post pernah terbit sebuah laporan bahwa Indonesia ini termasuk negara yang tingkat voluntarinya paling baik. Jadi tingkat filantropisnya juga paling baik. Jadi tidak ada negara lain yang kalau ada permasalahan langsung tingkat menyumbangnya besar kecuali Indonesia gitu. Itu kalau nggak salah Indonesia nomor 1, baru Australia nomor 2, dan lain-lainnya. Nah, artinya kan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, toleransi itu budaya kita, gotong royong budaya kita. Ternyata tradisi filantropis juga itu kekuatan kita, budaya kita. Nah, pertama saya mengapresiasi itu, tetapi dalam situasi kita semua bahu-membahu menghadapi COVID itu, ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan peluang intoleransi dan ekstremisme ini. Mohon kepada mahasiswa dan teman-teman yang hadir agar lebih waspada. Ini saya sebutkan, Pak, sepanjang WFH ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 peristiwa penangkapan teroris. Ini mengerikan menurut saya. Jadi pemerintah sedang concern menangani COVID, umat beragama sedang menangani COVID. Ini teroris sudah 6 kali ada peristiwa penangkapan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada gejala-gejala ekstremisme, yaitu merasa agamanya terancam karena tadi ada himbauan tidak boleh beribadah, bukan tidak boleh, dibatasi beribadah untuk berkerumun. Tapi kan dipelintir itu informasinya. Yang kedua, membangun ketidakpercayaan bahwa pemerintah kita tidak mampu, bahwa kita akan menuju kehancuran. Nah, yang ketiga, ya dia itu post-truth itu, tidak percaya dengan data-data resmi. Nah, mohon teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ikut di acara webinar ini mewaspadai perkembangan gejala-gejala intoleransi dan ekstremisme di masyarakat yang memanfaatkan isu COVID ini. Penangkapan teroris itu pernah terjadi di Batang, Jawa Tengah, pernah terjadi di Sidoarjo 2 kali, di Kemayoran, kemudian di Sulawesi Tenggara, dan di Poso, Pak. Ini bahaya sekali. Kemudian pesan kedua saya, sebarkanlah berita-berita baik yang tadi digagas oleh Pak Darwin,
yang tadi sampai 20.000 membagikan masker dari Pandita Suhadi, dari Romo Iwan. Nah, sehingga berita-berita ekstremisme itu tercover, tertutupi oleh berita-berita baik yang pada dasarnya itu memang adalah karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Sedikit lagi Pak, mohon izin, dalam agama kita diajarkan hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, hubungan dengan alam, hubungan dengan sesama manusia. Nah, mungkin setelah COVID ini ada satu lagi, kita harus memikirkan bagaimana hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kita dialog dengan diri kita sendiri, apakah kita sehat, apakah kita ada gejala sakit, apakah kita kurang istirahat. Nah, jadi hubungan dengan diri kita sendiri itu membangun kesadaran tentang diri kita sendiri. Jadi biasanya kan cuma 3 tuh, hablum minallah, hubungan kepada Allah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Tapi menurut saya harus ditambah bagaimana kita mempererat dengan diri kita sendiri. Jadi itu Pak kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kang Wawan. Kita ke Romo Iwan. Yang pertama, kita lihat ini adalah masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah agama, bukan masalah politik, tetapi ini masalah kemanusiaan. Yuk, semua turun tangan dengan caranya masing-masing. Keragaman cara saya kira juga penting, tidak harus menjadi sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan begitu membuat orang lain, kita berani meneguhkan orang lain jangan kehilangan harapan. Dalam situasi seperti ini, jangan kehilangan harapan. Nah, untuk bisa jangan kehilangan harapan, kita juga harus berani menjadi harapan bagi orang lain. Saya kira ini yang sekarang dilakukan semua adalah bagaimana kita hadir atas nama apapun, tetapi kita mengatakan kepada saudara-saudara kita bahwa Tuhan itu hadir. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan harapan itu selalu ada. Tugas kita menjadi sarana, menjadi alat terbaik dari Tuhan untuk memberikan harapan bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Romo Iwan. Kita ke Pak Pandita Suhadi. Saya perlu menggarisbawahi ya, tentang peran dari agama. Nah, oleh karena itu dalam situasi saat sekarang kita bisa melihat bahwa sikap beragama dari bangsa kita ini nampak menjadi lebih matang, lebih dewasa. Ya. Buktinya selama 1 bulan di bulan suci Ramadan itu umat Islam bisa menjalankan dengan baik, ya. Kemudian saat Idul Fitri juga bisa melakukan dengan semakin memahami bahwa ibadah itu bisa dilakukan tidak tergantung tempatnya. Ya, saya kira ini adalah satu sikap kedewasaan dan kematangan yang terus perlu ditingkatkan. Begitu juga umat Buddha melakukan Waisak tidak lagi di Borobudur tahun ini, tapi bisa di rumah masing-masing. Kita juga menyadari bahwa sebetulnya ibadah itu tergantung kesungguhan hatinya, bukan tergantung tempatnya di mana. Ya. Tapi ini menjadi sebuah kedewasaan yang melandasi kita. Bagaimana kita bisa saat sekarang ini kan sudah pandemi. Ya, pemerintah artinya segala sesuatunya itu karena ini adalah pandemi menjadi sifat darurat. Oleh karena itu pemerintah yang mengambil langkah. Kita bagaimana seluruh umat beragama bisa memberikan landasan yang baik kepada semua umatnya untuk bisa menjalankan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Nah, dalam kaitan dengan ini tentu satu hal tadi juga yang sempat disampaikan oleh Kang Cep Wawan, ya, masih muda ternyata Pak Kiai ini, Kiai Wawan. Adanya kita harus sepakat ya bahwa teroris itu tidak ada kaitan sama agama. Ya. Pastikan bahwa agama tidak melahirkan teroris. Ya. Jadi kalau teroris pasti itu bukan agama. Sehingga dengan demikian betul-betul kita bisa
mengajak umat itu melakukan sesuatu moderasi di dalam sikap beragamanya. Sehingga agama betul-betul bisa memberikan landasan yang sangat kuat, yang sangat baik untuk kita bisa menjadi manusia yang bisa nanti bergotong royong, ya, bisa berjalan seiringan, bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah punya program, kita jalankan bersama-sama, ya, sehingga dengan demikian kita juga selalu bisa menjadi manusia yang selalu lihat positifnya, ya. Apa positifnya? Kalau lihat kekurangannya mah gampang, ya, tapi lihat positifnya, lihat kebaikannya, untuk sama-sama kita itu bisa akhirnya semua agama cita-citanya bisa tercapai. Kalau umat Buddha itu cita-citanya kan mau semua makhluk hidup berbahagia. Kalau Kang Wawan, saya kira kan cita-citanya mau memberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Saya kira seperti itu. Begitu juga umat Kristiani dan lain sebagainya, umat Hindu, umat Konghucu, ya. Saya kira ini menjadi closing statement saya. Jadi agama tetap merupakan sesuatu kehadiran yang sangat penting, sangat mendasar. Oleh karena itu, ayo semakin yakini dan semakin sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Terima kasih. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih Pak Suhadi, terima kasih Pak Iwan, Pak Wawan, juga terima kasih Pak Darwin, semua narasumber kita yang luar biasa, yang sudah membagikan energi positif untuk kita, membagi perspektif, membagi pengalaman-pengalaman yang darinya kiranya kita semua bisa menjadi harapan di tengah-tengah masa pandemi ini. Saya informasikan kepada teman-teman semua, para peserta, Bapak Ibu, bahwa nanti materi dari keempat narasumber kita, kami akan membagikan di grup yang sudah ada. Nanti kita akan kirim keempat materi ini. Dan terakhir saya mengajak kita untuk membuka kamera kita, untuk kita dokumentasi sama-sama. Gimana? Jadi setiap kita, mari kita buka dulu dokumentasi. Kita lihat, ya, kita akan berfoto bersama. Nanti Pak Moses, silakan mengambil gambar untuk kita semua, ya. Udah rapi Pak Hariman saya. Pak Pandita, nanti saya minta nomor kontaknya ya. Pak Pandita Suhadi. Oh ya. Terima kasih. Nanti saya kirim. Ya. Pak Moses, sudah? Halo? Saya dulu. Oke. Masih ada beberapa. Oke. Ditahan dulu semuanya yang rapi. Saya print screen satu-satu ya. Ya. Oke. Bentar, Pak. Oke ya. Oke, ini yang kedua. Tunggu. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Oke, yang kelima.
Oke, yang terakhir ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para partisipan. Sampai terakhir mengikuti ada 144 partisipan yang ada di saya. Selain juga disiarkan secara live di YouTube Maranatha. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti webinar ini. Dan terakhir, dengan penuh kasih dan ketulusan, saya dan juga teman-teman semua yang lain mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudari kita umat Muslim yang baru merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga berkat Ramadan itu bisa senantiasa tercurah dan melingkupi setiap kita. Terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak, para narasumber, dan untuk para peserta. Diharapkan jangan lupa mengisi lembar evaluasi. Di sana juga ada satu bagian pertanyaan yang terkait dengan usulan webinar yang bisa kita lakukan ke depan. Teman-teman diharapkan bisa mengisi pertanyaan tersebut supaya kita bisa mengemas webinar di waktu kemudian yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hariman. Ya, di layar Bapak Ibu dan saudara mahasiswa ada link evaluasi. Mohon udah ya. Bisa dibantu sebentar untuk dibuka. Ya, kemudian yang berikutnya kami juga menunggu untuk pendaftaran di webinar minggu depan, waktu yang agak lebih siang, pukul 15 sampai pukul 17 dengan tema Entrepreneur or Entrepreneur yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes, Pendeta Hariman, dan Bapak Rudi. Kami menunggu Bapak Ibu untuk mendaftar pada WA yang sama pada pendaftaran agama dan toleransi. Minggu depan kita akan bertemu pada waktu yang relatif hampir sama. Walaupun dari pengalaman hari ini, di awal kami melihat ada 200 orang masuk, tapi ada sebagian, jadi sekitar 50 ternyata karena masalah jaringan, kamu yang ngomong bisa. Ternyata akhirnya tidak keluar dan memang di akhir-akhir kami tidak, karena mengganggu proses, jadi kami tidak masukkan kembali. Minggu depan kita akan mencoba dengan 2 link, yaitu dengan YouTube dan juga dengan Zoom. Ya, kita akan bertemu pada waktu yang akan datang. Dan untuk mengakhiri ini, sekali lagi kami mohon Bapak Pendeta Yohanes bisa menutup pertemuan kita dengan doa. Saya persilakan Pak Yohanes. Pak Yo di-unmute dulu, masih belum di-unmute. Oke. Pak Yo di-unmute dulu. Oke. Ya. Unmute. Sudah berhasil? Oke. Ya. Silakan Pak. Baik, izinkan saya meminta waktu sebentar bagi Bapak Ibu, saudara-saudara untuk kita akhiri dengan doa ya. Mari kita bersama berdoa sesuai dengan iman dan agama kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara
Kristiani. Pada sore hari ini, ya Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada para kami melalui narasumber, Pendeta Darwin, Romo Iwan, Kang Wawan, dan Pandita Suhadi. Apa yang mereka sampaikan merupakan satu hal yang reflektif, tetapi sekaligus sesuatu yang introspektif. Kami ingin dalam konteks ini ingin belajar untuk menyadari apakah kami yang mengklaim sebagai orang-orang beragama, yaitu beriman kepada Tuhan, menjadi para insan yang menghadirkan sifat dan karakter Allah yang pengasih dan penyayang. Karena itu Tuhan, ampuni kami jikalau dalam hidup kami sehari-hari secara langsung atau tidak langsung menghina, merendahkan, mengkafirkan sesama kami, maka sesungguhnya kami tidak layak disebut sebagai orang beragama, tapi kami adalah orang-orang yang fasik. Karena itu ya Tuhan, ya karena melalui materi pada sore hari ini, kami boleh membawa damai di tengah kebencian, pengampunan di tengah pertentangan, dan keadilan di tengah ketidakadilan. Ya karena kondisi atau realitas pandemi merupakan media Allah untuk membuka nurani kami semakin halus, kesadaran kami untuk peduli dan melakukan gotong royong sebagai semangat ciri khas identitas Indonesia, mengasihi sesama kami tanpa syarat. Dan biarlah kami sebagai orang yang beragama memiliki daya kreatif yang produktif, yang mampu mengubah situasi krisis menjadi media aktualisasi untuk memanusiakan manusia. Itulah hakikat agama, memanusiakan manusia, sehingga kami menjadi para pribadi yang boleh menghadirkan wajah dari Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian doa kami, Tuhan memberkati setiap kami, khususnya para mahasiswa di dalam segala pergumulannya, di dalam masalah-masalah yang begitu berat, dengan beban yang kerap kali tidak dapat diungkapkan, ya karena Engkau campur tangan dalam kehidupan setiap mereka. Kami serahkan Tuhan, kehidupan kami selanjutnya dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat sore. Terima kasih untuk partisipasi. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Darwin, terima kasih. Romo Iwan, Pak Suhadi, Kang Wawan, hatur nuhun. Ya, terima kasih. Kang Wawan, nanti kita Zoom selanjutnya untuk ngobrol itu ya. Siap. Mas Wadi, salam. Ya, nuhun Kang Wawan. Mungkin penaklinya. Insya Allah. Kayak abdi japri, Pak. Mohon. Pak Suhadi sampai ketemu ya. Ya, ada Pak Hariman. Nah, Kapan-kapan jadi MC tempat saya ya. Siap.